Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami dalam bincang santai bersama beliau Gus Ali Asyar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, di mana antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu sering diucapkan dan dilafalkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mohon penjelasan beliau Gus tentang apa sebenarnya keutamaan bulan Sya'ban ini Gus. Terima kasih para muhibbin semuanya. Bulan Sya'ban itu ada yang menyatakan berasal dari kata syi'ab, itu yang artinya jalan di atas gunung. Maksudnya bulan Sya'ban ini itu momentum untuk banyak mencari jalan-jalan kebaikan. Ada yang menyatakan seperti disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, itu Sya'ban itu artinya berpencar, karena orang-orang Arab dan sekitarnya pada masa itu di bulan Sya'ban ini mereka banyak berpencar mencari sumber-sumber air. Jadi itu kata Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu satu di antara 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini 3 bulan yang berurutan, kesemuanya mulia, dan dalam banyak puji-pujian yang dilantunkan oleh umat Islam di Indonesia ini, ya Allah, moga berkahi untuk kami bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu artinya di Indonesia itu bulan Sya'ban adalah tergolong bulan yang mendapatkan perhatian yang bagus, karena di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban dengan tradisi-tradisi yang banyak sekali di Nusantara ini. Terima kasih Gus. Selanjutnya mengenai 3 bulan itu sering disampaikan oleh dai itu tentang keutamaan puasa dan sebagainya, sehingga seakan-akan puasa itu menjadi satu-satunya amaliyah yang harus dilakukan di bulan Rajab dan Sya'ban. Lalu bagaimana Gus, upamanya ada pekerja yang bekerja keras, bekerja kasar dan sebagainya, tidak mampu melakukan puasa sunnah di bulan Rajab Sya'ban, adakah ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan? Silakan. Jadi funnya ibadah itu kan banyak, ada ribuan. Jadi ada peran-peran yang bisa diambil oleh setiap muslimin. Bagi orang-orang yang profesinya itu tidak berat, maka alangkah bagusnya kalau tidak meninggalkan puasa Rajab, puasa Sya'ban. Karena Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban itu banyak sekali melaksanakan puasa sunnah. Selain bulan Ramadan yang penuh ya, itu paling sering beliau itu di bulan Sya'ban. Nah, untuk pekerja-pekerja berat tentu lebih mengutamakan pekerjaannya, karena Islam ini kan agama yang betul-betul mengayomi umatnya, agama yang tidak memberatkan umatnya, agama keseimbangan. Jadi kepada para pekerja-pekerja berat itu fokus saja nanti di bulan Ramadan, sementara di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini yang hukum puasanya sunnah itu bolehlah tidak berpuasa. Tapi tolong nanti di bulan Ramadan jangan sampai ada alasan lagi bekerja berat, sebab kita sudah diberi rukhsah selama 11 bulan. Keseimbangan, jadi kemurahan agama ini kemudian tidak overdosis, tapi juga tidak sampai memberatkan. Jadi ringan, tapi jangan diringan-ringankan, tapi juga jangan sampai memberatkan. Tadi
unsur keseimbangan itu penting sekali. Adakah amaliyah yang lain Gus selain puasa supaya yang bisa dilakukan oleh para pekerja tersebut sehingga tetap mendapatkan keutamaan barokah Rajab dan Sya'ban? Banyak. Jadi misalkan satu, kalau pengen mengambil puasa ambil 1 hari aja di bulan nisfu Sya'ban di tanggal 15. Kalau kuat 2 hari ya 14, 15. Kuat 3 hari ambil di 13, 14, 15 Sya'ban. Itu sudah cukup. Nah, bagaimana kalau itu juga tidak bisa dilakukan? Maka tradisi di Nusantara ini ada, kalau orang Jawa menyebut tradisi ruwahan. Ruwahan itu kenduren atau selamatan dari rumah ke rumah secara bergantian, semuanya tanpa terkecuali, baik orang kaya maupun orang miskin dengan kemampuan masing-masing. Ruwah itu, kata ruwah itu berasal dari bahasa Arab arwah, artinya saatnya berkirim doa kepada para ruh nenek moyang yang sudah wafat. Jadi ruwahan itu maksudnya arwahan, waktunya kita berkirim sedekah yang pahalanya kita kirimkan kepada para ruhnya nenek moyang kita. Dan itu tradisi yang baik. Mengirim makanan biasanya ada di satu kota yang mateng makanannya, ada yang mentah. Nah, saya mengajak untuk naik levelnya, jangan hanya makanan. Mari kita perhatikan juga, mungkin radius 40 rumah ke kanan, kiri, depan, belakang itu pakaian. Karena saya yakin ada orang-orang yang sangat membutuhkan pakaian. Jadi bukan hanya makanan. Kalau makanan ini sudah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun, levelnya naik ke pakaian, sehingga makanan sudah, kemudian sandang ini ya, pakaian ini juga perlu kita perhatikan. Untuk rumah sudah diperhatikan oleh negara. Jadi negara kita ini pelan-pelan bertahap baik. Ada program yang namanya bedah rumah, yaitu rumah-rumah yang tidak layak huni itu direnovasi sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah masing-masing. Ada yang mendapatkan 20 juta, 40 juta, kemudian ditambahi secara gotong royong oleh tetangga kanan kiri di bawah komando kepala desa masing-masing, sehingga rumahnya itu menjadi layak. Ini bagus sekali. Ini namanya pengembangan. Itu dilakukan oleh negara. Nah, sebagai masyarakat, ayo kita pakaian itu yang belum. Nah, pakaian itu belum. Kalau makanan itu sudah mentradisi. Itu kan juga jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan oleh muslimin yang memang tidak tidak bisa menyempatkan dirinya untuk berpuasa. Jadi puasanya oke, lobang misalkan tidak bisa mengerjakan, tapi di sisi amal sosial ini itu bisa digenjot sehingga menjadi imbang. Mendengar penjelasan jenengan tadi itu berarti amaliyah dalam bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan tidak hanya ritual saja, tapi ke basis sosialnya. Betul. Jadi syariat itu tidak ada yang syariat yang tidak meninggalkan efek-efek positif. Syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita umat Islam itu semuanya membawa asar yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Islam sekali lagi itu betul-betul agama yang seimbang, semuanya seimbang. Ibadahnya seimbang, antara pikiran dan keimanan juga seimbang, dan semuanya itu membawa unsur keseimbangan. Itulah Islam. Demikian Gus, terima kasih penjelasan yang semoga saja kita semua dapat mengambil hikmah dari bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini. Pemirsa, demikian tadi penyampaian beliau seputar Sya'ban dan implementasinya dalam ranah sosial juga. Semoga kita semua dapat berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Amin, amin, amin. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.